Hai Sobat Jurnal, kembali lagi dengan aku Fabio. Nah, kali ini kita akan bahas nih untuk seputar pertanyaan yang ada di Instagram Jurnal Indigo. Nah, kemungkinan Kak Fab nggak akan baca semuanya, tapi Kak Fab pilih yaitu 7 pertanyaan yang menarik menurut Kak Fabio. Nah, semoga kalian terpilih ya. Nanti akan aku jelasin untuk ketujuh pertanyaan tersebut. Oke, sebelum itu Kak Fab akan cari dulu nih yang menurut Kak Fab menarik untuk diceritakan kepada Sobat Jurnal, dan juga bagi kalian yang beruntung itu akan aku jelasin juga lewat kartu tarotnya Kak Fab ya. Sebelumnya mungkin Kak Fab akan kocok kartunya dulu. Nah, kalian pasti sempat tanya-tanya nih kenapa ada Kak Fab doang. Nah, untuk saat ini Gilang lagi liburan. Nah, jadi yang akan ngisi video kali ini yaitu Kak Fabio aja dulu ya. Mungkin di minggu depan kita akan mulai penelusuran lagi. Jadi mohon bantuan teman-temannya juga like video kita sebelumnya, biar kita tetap semangat untuk lakukan penelusuran. Nah, mungkin kalau ada kalian ada ide atau memang ada tempat yang memang kalian ingin tahu atau ingin kita telusuri, kamu mungkin bisa komen di bagian bawah atau komen di Instagram kita. Nah, kali aja cocok kita akan ke sana. Gitu, baik mungkin di daerah Jakarta ya untuk saat ini, mungkin kalau misalnya sekitaran ya masih mungkin bisa kita samperin ya, atau masih bisa kita cek lokasinya. Tapi kalau untuk di luar kota mungkin bisa kita save ya, seperti itu. Oke, mungkin Kakak cocok ini udah tadi udah Kakak cocok ya, berarti tinggal Kakak pilih aja. Oke, ada satu pertanyaan menarik yang menurut Kak Fabio ini mungkin bisa kita jawab, dan bagi Sobat Jurnal mungkin bisa lebih tahu ya. Nah, ini dengan atas nama Rahma Wahyu ya. Nah, bulan depan aku mau nikah nih Bang. Mungkin Abang bisa kasih gambaran atau wejangan buat aku ke depannya. Oke, Rahma, insya Allah Kak Fab bisa bantu ya. Karena Kak Fab akan buka kartu dulu untuk Kak Rahma. Oke, Kak Fab akan ambil satu kartu dari atas ya. Wah, kartu yang muncul adalah Two Pentacle. Nah, Two Pentacle ini kalau melambangkan berarti ini soal asmara ya. Nah, jadi kalau misalnya Kak Fab bilang untuk kartu Two Pentacle ini itu melambangkan seperti balance atau seperti pada umumnya tuh keseimbangan antara diri kamu dan juga pasangan gitu. Kenapa kamu lanjut untuk pernikahan? Karena kalian saling melengkapi gitu satu sama lain. Nah, ini bagus banget buat kalian berdua untuk kedepannya. Kalau kalian masih bisa apa ya kalau dibilangnya masih bisa harmonis lagi, itu akan kedepannya lebih baik. Karena sini untuk kartunya bisa dicek, find balance in your life, build your success. Jadi semua hal sukses itu dari diri kamu sendiri dan juga pasangan. Jadi untuk kedepannya kamu juga bisa lebih effort lagi atau mungkin lebih harmonis lagi, maka pernikahan kamu akan sangat lancar. Nah, wejangan, kalau dibilang wejangan ya aku bilang kembali lagi ke diri kalian berdua gitu kan. Jangan kembali lagi ya gimana ya kalau bilangnya ya. Nah, jadi lebih gimana ya kalau menurut Kak Fab tuh wejangan itu apa ya? Apa sih? Nasihat ya. Pakai wejangan di bahasa Jawa ya. Iya. Oke. Kalau bahasa Belandanya dia wejangan. Wedang jahe gitu. Nah, wejangan jadi pesan kalau menurut Kak Fab sih ya, kalian saling mengenal satu sama lain untuk keburukan dan kebaikan. Karena kalau kalian sudah mengetahui keburukan dan kebaikan masing-masing, pasti akan mengerti satu sama lain. Nah, itu yang menyebabkan pernikahan itu lancar. Yang pertama, rezeki juga lancar, dan juga pastinya restu dari orang tua. Kayak gitu. Kembali lagi restu dari orang tua. Oke. Thank you Rahma. Semoga sukses pernikahannya, lancar sampai hari H ya. Amin. Nah, sekarang Kak Fab akan cari pertanyaan yang kedua ya, yang menurut Kak Fab menarik, yang buat penonton Sobat Jurnal juga tahu gitu. Oke. Kebanyakan sih bahas soal masa depan ya. Jadi kayak, Kak, masa depan aku gimana dan masa depan ini. Sebenarnya kembali lagi ke arah gimana
tujuan diri kamu gitu. Masa depan kan banyak ya, mungkin masa depan kayak pengen kemana, masa depan misalnya ingin nikah kayak tadi kan ya, ada ingin nikah, atau masa depan gimana. Jadi kalau kita secara keseluruhan bilang masa depan itu agak sedikit bingung gitu loh, kayak masa depannya mau yang baik atau yang buruk gitu loh, kan pasti semua orang maunya inginnya yang baik ya, kayak gitu. Mungkin Kak akan baca dari Ciunarta. Nah, Ciunarta di sini atas nama Putri Rizky. Oke, dia nyebutin tanggal lahir ya, 20 Maret. Nah, dia nanya bagaimana karir kedepannya. Nah, kembali lagi karir. Nah, ini kan berarti kan dia punya tujuan ya untuk masa depannya, dia berarti ke karir. Nah, kita akan baca si Putri Rizky ya. Ambil kartu dari atas seperti biasa. Wow, kartu yang bagus. Kartu yang muncul adalah Ten of Cups. Nah, Ten of Cups ini kalau misalnya karir itu melambangkan banyak banget pelajaran atau banyak banget kayak kita tuh skill, kemampuan yang Putri miliki. Jadi jangan takut untuk masalah karir. Putri di sini punya kemampuan apapun itu dan bisa dijalanin oleh Putri sendiri gitu. Walaupun di sini Putri belajar, jadi bukan dalam artian kan ada orang ya punya kemampuan tapi dia nggak mau ningkatin atau dia nggak mau kembangkan gitu. Tapi Putri di sini punya kemampuan dan ingin dikembangkan lebih baik lagi. Jadi kalau untuk karir ini kamu boleh milih pekerjaan yang kamu sukai atau pekerjaan yang kamu minati atau kerjaan atau kerjaan yang kamu hobi gitu misalnya. Nah, itu sangat baik banget buat kamu ke depannya gitu, karena kamu bisa belajar, kamu bisa lebih mendalami pekerjaan tersebut, karena kalau misalnya kitanya pekerjaan nggak mendalami ya gimana mau maju gitu kan. Nah, jadi cintailah pekerjaanmu, cintailah karirmu, maka akan lebih baik ke depannya, seperti itu. Ten of Cups, kalau sini kan ada bacaan juga ya, everything you have planned for his work out. Jadi apa yang lu kerjain ya pasti lu berhasil gitu. Tapi kalau yang nggak lu kerjain ya gimana mau berhasil, kayak gitu ya. Oke, Putri Rizky, terima kasih pertanyaannya. Tetap semangat, sukses ya untuk karir ke depannya. Amin. Oke, kita lanjut lagi pertanyaan berikutnya ya. Di sini ada pertanyaan dari ini sih, kembali lagi kodam ya. Nih, Anggita Dwi Anda, kalau orang yang lahir bulan Juni apakah memiliki kodam? Bulan Juni, sih ada yang bulan Juni nggak sih? Nah, jadi kembali lagi ya, ini dengan Anggita ya. Anggita, jadi kodam itu dimiliki sama seseorang itu biasanya dari keturunan yang pertama. Yang kedua adalah dari apa ya, kayak kita tuh dari tanpa sengaja lah, mungkin dari mimpi atau dari yang lain. Nah, itu biasanya akan muncul. Tapi kodam nggak akan selalu berada di diri kita. Nah, kodam itu dia akan mutar atau hilang saat kita tidak membutuhkannya, atau saat kita dalam gimana ya kalau sebutannya, dalam keadaan ya mungkin capek atau yang lain. Nah, kalau misalnya dalam keadaan sulit biasanya dia akan muncul kembali. Tapi ya kembali lagi untuk sosok dan lain-lainnya ya tergantung gitu. Kalau untuk bulan-bulan mah nggak terpengaruh ya pokoknya. Jadi misal bulan Juni, setiap bulan Juni itu dia punya kodam enggak sih. Jadi kembali lagi itu adalah mungkin dari turunan atau memang tanpa ketidaksengajaan atau memang dari diri kita sendiri atau memang ada yang datang. Nah, kita nggak tahu seperti itu. Tapi kalau untuk saat ini, untuk masalah kodam nanti bisa dengan Gilang ya, tanya-tanya kodam. Oke, kita kembali lagi ke pertanyaan berikutnya ya. Oke, ini ada pertanyaan mungkin agak sedih ya. Ini dari Reyhanifah 15. Lagi mikirin hidup selanjutnya, lagi takut kalau aku nggak ada anak-anak, siapa yang ngurus? Nih intinya gimana ya? Kayak udah nikah atau belum ya kalau kayak gini ya? Lagi mikirin hidup selanjutnya, lagi takut kalau aku nggak ada anak-anak, siapa yang ngurus? Oh, jadi mikirin maksudnya untuk kedepannya, mungkin kalau udah menikah ya, mungkin ya kalau misalnya aku artiin mungkin ya kayak menikah nanti punya anak, dan kalau tidak punya anak seperti apa. Kembali lagi kita tidak bisa menentukan hal itu, Hanifah.
Karena gini, kan kalau orang pernah dengar ya, orang zaman dulu tuh, anak adalah rezeki, anak adalah sebuah titipan, anak adalah sebuah buah hati yang bisa nanti ke depannya. Jadi gitu, Hanifah. Jadi jangan pernah berkecil hati misalnya nanti aduh aku nggak punya anak, nggak usah dipikirin. Kalau kamu memang udah mau menikah atau kamu ingin mempunyai anak gitu, tetap aja berdoa kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu tinggal memohon, semua permohonan pasti bisa dikabuli, tapi dalam waktu yang mungkin tidak bisa kita prediksi gitu loh. Seperti rezeki aja, kita berdoa untuk minta rezeki dan lain-lain, pasti kan nggak datang secara instan gitu. Kita butuh usaha, kita butuh ikhtiar dan lainnya. Oke, pokoknya semangat aja Hanifah. Jadi nggak usah pikirin kayak siapa yang ngurus atau apa. Nanti aman-aman aja insya Allah ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Tadi ada berapa yang Kafab nggak pakai tarot ya, tapi Kafab udah bisa bantu jelasin ya. Karena kalau misalnya pakai tarot, artiannya sangat luas banget gitu. Kita cari yang tertuju aja kayak gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin, oh nih ada Fitra Ikaseo, Fitra.Ixeo, oh Ixeo dan Ikaseo, XCEWW gitu ya. Oke, apakah di tahun ini saya akan beruntung dalam percintaan? Oke, kita akan coba baca ya lewat kartu tarot. Nah ini kan berarti kan peruntungannya lurus nih untuk ke arah percintaan. Panggilannya apa ya? Ika kali ya? Fitra kali ya? Oke, nah kartu yang muncul adalah Seven Wands. Nah, Seven Wands ini kalau untuk masalah percintaan itu ada kaitannya dengan memilih, dengan tujuan apa sih sebutannya? Dengan pilihan ya, bukan pemilih tapi pilihan. Nah, di sini kartu ini melambangkan bahwa kamu sedang memilih pasangan atau sedang memilih, mungkin kalau kamu udah punya pasangan, memilih untuk jenjang lebih lanjut lagi. Nah, di sini pilihan kamu ini sebenarnya kalau dilihat masih sangat ragu dari diri kamu sendiri. Apakah kamu bisa lebih baik lagi atau kamu bisa kayak kita tuh kayak memilih yang lain gitu loh. Karena di sini kan banyak banget nih wands yang ada di sini. Di sini juga ada artinya adalah there might be challenges ahead, you can face them. Jadi istilahnya ini adalah sebuah tantangan buat diri kamu untuk memilih yang baik buat diri kamu sendiri. Ini sebuah tantangan gitu. Dan juga kamu bisa aja bisa memilih yang tepat ataupun kamu juga bisa memilih yang tidak tepat. Nah, kembali lagi pokoknya kamu lihat, kamu ambil dari hati kamu sendiri untuk menilai pasangan kamu atau menilai calon pasangan kamu lebih baik lagi kayak gitu. Saran aku mungkin ya coba jalanin dulu aja, jangan terlalu cepat menindaki putusan. Karena semua itu ada waktunya saat kamu tahu apakah dia baik atau buruknya buat diri kamu ataupun orang lain juga. Gitu. Ini adalah Seven Wands. Oke. Siapa tadi namanya? Fitra ya. Oke, Fitra, terima kasih. Pokoknya untuk masalah percintaan itu nggak ada namanya nggak beruntung atau yang lain. Beruntung itu dari diri kamu sendiri. Oke. Oke, Kak Hop akan cari 2 pertanyaan lagi. Oke, ini ada dari Visia Halim ya, perjalanan spiritual dan karir. Terima kasih Kak, gitu ya. Oke, spiritual ini dalam artian berarti memperdalami sebuah kepercayaan ya, sebuah kepercayaan diri kita untuk diri kita jadi lebih baik lagi atau diri kita jadi lebih taat lagi, diri kita lebih maksimal lagi dalam beribadah ataupun dalam berbuat kebaikan seperti itu. Oke, kita akan baca lewat tarot ya. Di sini karena kamu sebut adalah karir. Nah, kita akan baca lewat tarot juga karirnya juga seperti itu. Oke, kita coba ya, Fitz ya. Oke, kartu yang muncul adalah Five of Cups. Nah, Five of Cups ini melambangkan seperti kalau misal spiritual itu tuh kamu sebenarnya lebih ke arah lebih khusyuk gitu loh, kayak
apa yang kamu yakinin, apa yang sudah kamu jalankan, itu harus lebih khusyuk lagi. Kayak kita tuh harus lebih serius ya untuk memperdalam lagi mungkin kemampuan kamu, atau di sini dalam artian lebih ke arah mengenal diri kamu sendiri gitu loh, dimana titik dari batas ataupun titik dari kemampuan untuk lebih lagi lah pokoknya, intinya seperti itu. Kalau untuk dari masalah karir di sini, kamu sebenarnya sangat mencintai karir yang sudah kamu jalanin saat ini, baik itu usaha ataupun karir dalam bidang pekerjaan ya. Nah, di sini sangat baik karena di sini kamu menerima masukan dan kamu juga menerima informasi gitu loh, kayak masukan pembelajaran itu kamu terima gitu di pekerjaan kamu ataupun di karir kamu saat ini. Itu sangat baik banget karena kedepannya kamu akan lebih belajar lagi dan kamu akan lebih mendapatkan hal baru yang membuat karir kamu lebih baik lagi atau lebih tinggi lagi kayak gitu. Amin amin ya. Nah, Visia, ini adalah untuk kartu kamu. Di sini juga bisa dibaca ya. Feels your grief, but now that things will get better. Sesuai dengan apa yang aku informasiin ya. Oke, tetap semangat Visia, karirnya juga lebih maju ya. Amin. Oke, sekarang pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir. Oke, sekarang aku pilih banget ya. Last question ya. Oke, ini mungkin ada satu ya. Mungkin dari karir juga ya, mungkin ini pertanyaan ya, dari DE Collection, DE Collection, nggak tahu apa namanya siapa ya. DE Collection, karir aku dong kak, please katanya. Oke, ada kata please dan emot sedih gitu ya. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir yang akan kakak jawab. Mungkin nanti ada beberapa yang mungkin kakak informasiin aja ya, karena kalau kakak baca lewat tarot mungkin nggak terlalu tepat ya. Mungkin nanti bisa kita bantu untuk penjelasannya aja kayak gitu. Oke. DE Collection ya, pokoknya nggak tahu aku namanya siapa. Kita akan coba ya. Oke, kartu yang muncul lagi-lagi kalau untuk karir itu muncul adalah Cups. Ini ada Seven of Cups. Nah, Seven of Cups ini melambangkan kalau untuk karir berarti di sini ada banyak banget karir ya. Aku nggak tahu kalau misalnya kartu ini yang muncul pasti lebih dari apa ya, kalau dibilang tuh lebih dari satu kartu 7 ini. Nah, jadi kamu sebenarnya punya mungkin usaha ya, atau usaha atau pekerjaan yang mungkin lebih dari satu gitu. Nah, pekerjaan ini kamu sebenarnya nikmati semuanya gitu, dalam artian kamu bisa mengerti apa yang sudah kamu lakukan dari awal sampai titik ini gitu. Nah, di sini kalau misalnya aku simpulkan, kamu terus aja gitu meningkatkan kemampuan, meningkatkan karir kamu gitu, baik dalam segi keuangan atau dalam segi pengetahuan ataupun yang lainnya. Ini sangat bagus banget karena kedepannya akan lebih baik gitu. Jadi jangan pernah berpikir bahwa apa yang sudah aku lakukan itu salah, no, jangan ya. Karena kalau kita pikirnya kita salah, pasti ujung-ujungnya kita akan down dan juga akan merasa bahwa apa yang kita kerjakan semua salah. No, jangan berpikir seperti itu. Pikirnya pokoknya lebih maju lagi. Oh, ternyata ada kurangnya ini dan kurangnya ini. Oh, ternyata bagian ini, yang ini dan ini itu harus ditingkatkan. Kayak gitu pikirnya seperti itu aja. Karena untuk kedepannya pasti akan lebih baik untuk karir ataupun untuk keuangan kamu. Seperti itu. Seven of Cups bisa dibaca di sini kartunya kalau misalnya kelihatan. Ya, step back from everything to gain perspective. Nah, seperti yang tadi diinformasikan. Jadi step back itu jadi kayak melambangkan lo bisa, kamu bisa cek semua gitu kan, apa yang sudah kamu kerjakan, apakah sudah benar atau belum gitu. Karena di sini adalah tergantung dari perspektifnya kamu atau dalam pemikirannya kamu. Gitu. Oke, DE Collection, ini adalah pertanyaan terakhir. Jadi udah beres semua pertanyaan-pertanyaan yang Kak baca lewat kartu tarot ini. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang lainnya yang mungkin Kak nggak bisa baca ya, tapi nggak apa-apa. Mungkin kedepannya kita akan baca lagi lewat pertanyaan kartu-kartu tarot di episode selanjutnya. Kalau misalnya memang kalian suka dengan apa yang Kak sampaikan, mohon dibantu like-nya, share ke teman-teman kalian agar Kak nanti bisa rajin lagi nih untuk baca-baca tarot dan pertanyaan dari kalian semua. Thank you semuanya untuk tetap standby di Instagram Jurnal Indigo, YouTube Jurnal Indigo, dukungannya juga oke.
Jadi buat kita tetap semangat terus kayak gitu. Pokoknya terima kasih buat Sobat Jurnal dan lainnya tetap setia di Jurnal Indigo. Terima kasih.